nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh aliran sungai itu, aliran irigasi itu dikotori dengan sampah, gitu. Nggak boleh nebang pohon sembarangan. Karena apa? Dari kecil anak-anak kita nggak dikenalin sama pohon jeruk, sama pohon apa, nggak dikenalin. Jadi bahaya. Karena nggak kenal ya seenaknya. Kan problem kita itu problem lingkungan sekarang. Tadi saya belum tahu sumber aslinya. Pak Rusiana katanya membaca ada sebuah ini tahun 2050 itu ini pemanasan global itu udah terjadi di mana-mana. Yang apapun susah hidup. Saya tapi belum baca. Tapi Pak Rusiana katanya udah tahu. Ada katanya referensi. Sekarang aja udah panas banget ya. Kalau ke Bandung beda dengan dulu. Bandung panasnya luar biasa. Daerah Wanayasa udah beda dengan tahun 93, 95 saya di sana tinggal. Dan hari ini udah panasnya luar biasa. Artinya apa? Terjadi perubahan iklim yang luar biasa. Gitu. Ke Bandung kemana? Panas, Pak. Gitu. Ini yang ingin kita jawab melalui gerakan. Karena apa? Yaitu anak-anaknya, masyarakatnya tidak mengenali lingkungannya. Bahaya. Panas di mana-mana luar biasa hari ini. Jakarta, udah baca, udah dengar? Sampai mau diliburkan 50%, kerjanya di rumah, biar nggak pakai motor mobil. Ini WFH. Artinya kan sudah bahaya. Dan katanya kalau dilihat dari udara itu, udara di Jakarta itu udah beda dengan di sekelilingnya. Kalau Jakarta itu kan pasti anginnya ke sini, ke Bekasi, ke Rawang, ke Purwakarta, nyebar. Nah ini dari mana memulainya? Kan ini dari perilaku, kan ini dari kesadaran. Dari mana kita menanamkan perilaku? Sekolah. Dari mana kita menanamkan perilaku? Dari pembelajaran kita. Karena keluarga-keluarga itu ya mungkin adalah 1-2 keluarga yang udah mulai merespon, mendidik, tapi sangat jarang. Kalau di sekolah bisa dilakukan secara masif. Maka saya minta kobar-kobar itu nanti kan ibu-ibunya sering pada datang ke sekolah ya. Ayo nanti belajarnya sama anak-anaknya bareng ibunya, anaknya. Kelas parenting situ. Diterangin ini Pak, ini ancaman kita, ini bahaya kita ya, mulai ya. Dari mulai anak-anak itu konsumsi makanan minuman. Dunia bukan persoalan Purwakarta aja, ini udah menjadi persoalan dunia bahwa manusia ini sekarang udah mulai turun kesadaran terhadap lingkungannya, terhadap alam semestanya. Padahal alam semesta ini kita itu numpang di situ loh. Bener nggak? Kita itu numpang. Kok merusak? Kalau kita tanpa lingkungan alam yang baik bisa hidup? Tidak Pak. Bapak Ibu pinter IQ-nya lebih tinggi dari Habibie, IPK-nya 4, pinter banget, tapi hidup di lingkungan alam yang tidak baik, sehat nggak? Nggak akan. Tapi lingkungan alam kita tuh, kalau tanpa kita bisa hidup nggak? Bisa. Hutan aja tumbuh sedemikian rupa dengan baik kok. Tumbuhan itu hidup dengan baik tuh, nggak ada manusia di situ. Mereka bisa tumbuh. Tapi ketika ada manusia itu malah jadi rusak. Karena apa? Kerakusan. Rakus. Ngambil dari lingkungan alam melebihi kapasitas, melebihi yang seharusnya. Kuduna ngalah nah hiji dua di ababa di gabe. Nah, ini kan harus disadarkan kepada masyarakat. Buang sampah aja kita sehari-hari, coba lihat perilaku kita sehari-hari. Kemana larinya sampah di dapur kita? Kresek. Dari kresek ke pinggir jalan, ke mulut gang. Ya. Dibakar. Padahal orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita tradisi kemuliaan. Dulu orang tua kita setiap rumah itu ada lubang jarian. Sekarang di TDBA dinamakan banana gaya. Keren, banana circle.
Banana circle, lubang yang di pinggirnya ditanamin pohon pisang, biar pisangnya subur, sampah organiknya tetap terus terurai. Nanti di kita ada, makanya nanti lulusan-lulusan diklat ini rumah-rumahnya harus punya banana circle. Pak nggak punya lahan, kita punya solusi. Program kita mah bikin komposter portable, pakai urut set. Urut sangu, urut sayuran, pisahkan dengan plastik, masukkan ke komposter portable. Masukkan ke situ. Nanti kalau punya sekam, perlukan sekam setiap yang basah, perlukan sekam atau daun-daunan kering. Kalakai, masukkan. Sangu, kalakai gitu. Nanti lama-lama menjadi pupuk. Pupuknya untuk siapa? Untuk kita kembali lagi ke dapur kita, kan hebat. Jadi pupuk, mupukin potnya ada pohon cabenya kembali ke coet-coetnya direndos, makan lagi oleh kita. Bener nggak? Itulah fitrah kemanusiaan, melingkar. Jadi bukan putus. Jadi dari dapur kembali ke dapur, dari sampah kembali ke cabai, kembali ke kita lagi, melingkar seperti itu harusnya. Jadi entong aya alasan pat boga tempatna, aya komposter portable solusina. Itulah P5 kita. Jadi P5 itu menyelesaikan masalah dengan produk. Menyelesaikan masalah ada teorinya, kemudian diselesaikan menjadi produk untuk solusi. Disimpan di mana etang? Disimpan bisa di pinggir jalan atau pinggir pagar, bisa di tukangan imah, bisa digigirin imah. Gitu, nanti jadi kompos. Komposnya bisa dibuat pupuk. Sok ayeuna bungkus harimi, bungkus kopi, bungkus permen, bungkus plastik urut cabe, masukin ke keresek. Urut sangu, urut peda, urut nani, asupkeun deui kadinya. Atuh karunya. Nah, para bahayam bisa. Pengurainya bisa para bahayam. Jadi nanti, tapi jangan dicampur plastik. Kumpulkan potongan kangkung, potongan naon, parabkeun ka hayam. Di dahar ku hayamna dipen, di dahar de, jadi sampah de. Itu yang benar. Di saya ada itu, dari dapur ke kandang hayam, dari dapur ke komposter gitu. Nah ini yang harus diajarin oleh kita. Nanti itu juga diajarin ke ibu-ibunya, ibu-ibu anak-anaknya di kelas parenting. Mulai dari situ, gitu. Jadi sekolah-sekolahnya harus jadi sekolah-sekolah yang menyenangkan. Itulah kurikulum Merdeka, berpusat pada kebutuhan murid. Nanti diajarin lagi gimana guru-gurunya mengajar tentang lingkungan. Kan udah diajarin oleh leluhur kita. Itu lagu Lihat Kebunku kan hebat ya. Itu lagu TDBA itu. Bu, itu lagu TDBA. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Melati semuanya indah. Tuh. Hebat ya. Jadi nanti sekolahnya harus hijau, harus penuh dengan bunga. Ada bunga telang, bunga marigold, bunga rosella, bunga apapun tanam di situ. Jadi bahan ajar, jadi kurikulum Merdeka, bener nggak? Jadi jangan terbalik nanti. Lihat kebunku penuh dengan sampah, setiap hari ku buang ke sana. Gitu jangan. Nah ini program TDP. Jadi sekolah-sekolah nanti harus hijau. Nanti permainan-permainannya dari lingkungan, dari tumbuh-tumbuhan kita. Dari nanti di pagar aja ada pohon sampe, pohon naon, kan bisa dibuat APE ya. Bisa dibuat kongkorong, bisa buat mahkota. Hebat. Nanti yang halamannya luas tanamin pohon pisang. Nanti bikin mainannya dari pohon pisang. Murah sekolah kita sebenarnya mas. Langsung di mahal-mahal. Gitu. Ini yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Ini yang diinginkan oleh program Tatanen di Balai Atika. Susah nggak?
Enggak ya, gampang. Jadi tadi yang dijawab oleh Bapak Ibu benar semuanya. Tapi kita itu lebih dari itu. Bahwa kita ingin merubah, merespon perubahan iklim, ingin membuat pembelajaran ini kontekstual, pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, menginginkan sekolah-sekolahnya menyenangkan, berbunga, jadi sekolah yang ramah terhadap anak, guru-gurunya kreatif, tidak terpusat, terpaku pada buku. Mereka ngajar di TK bukaan buku heula. Jangan ada. Buka bukunya di rumah. Belajarnya di rumah, di kamar, di PMM, di YouTube, teteleponan, di voice note, di buku, belajar di rumah. Masuk ke kelas, udah lepas dari buku semuanya. Semuanya ada di kepala Bapak Ibu, seorang guru merdeka. Guru yang kreatif, guru yang melihat pohon sampai bisa menjadi bahan ajar. Bahan permainan. Melihat pohon nangka menjadi bahan ajar, menjadi alat permainan. Melihat pohon pisang menjadi bahan ajar, menjadi alat permainan. Melihat bunga telang menjadi inspirasi pembelajaran, melihat rumput jadi inspirasi pembelajaran, melihat pohon kelapa menjadi inspirasi pembelajaran. Semuanya terkumpul, terakumulasi oleh guru merdeka yang berpusat pada kebutuhan anak didik, yang kontekstual terhadap pembelajaran. Kan beda-beda nanti. Orang Wanayasa tubuhannya pasti beda dengan orang sana tuh. Di sana mah pohon rambutan, lobana di balik itu mah pohon mangga. Ya nggak? Iya. Orang Maniis mah nanti banyak ikan-ikanan di situ dan pohon apa di situ. Jangan sampai anak TK nggak tahu ikan. Coba sebutkan jenis-jenis ikan. Orang Maniis mah kudu wawu dah aya danau di dinya. Orang Jatiluhur. Ikan apa? Ikan nila. Ikan apa? Ikan emas. Ikan apa? Ikan mujair. Ikan apa? Ikan patin. Ikan apa? Ikan gurame. Ikan apa? Ikan tong. Anya, tahunna paus ku sabat lalaju wa YouTube. Jeung TV. Neangan lauk paus di Maniisnya wah. Enggak ada. Kenalin, nanti bisa menjadi lagu. Orang Maniis mah menciptakan lagu ikan-ikanan. Ikan. Wawuhna lauk paus hiu. Wawuhna paus hiu. Gitu, ikan lumba-lumba. Gitu. Oh, iya yang kayak gitu, kontekstual, berdasarkan kebutuhan lingkungan. Jam berapa deh? 11:30. Gitu, Bu. Ini yang diinginkan oleh program Tata Nini Balatika. Jadi kita ingin menumbuhkan kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan itu dimulai dari mana? Dari upaya kita mendidik anak-anak, mengenalkan lingkungan kita, mencintai lingkungan kita. Kenalin. Niti Harti. Nanti di program kita ada sistem berpikir yang dikembangkan, namanya sistem berpikir Pancaniti, yang itu nanti harus dimasukin di dalam sistem pembelajaran berbasis Tata Nini Balatika. Mulai dari Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, Niti Sajati. Segala macam hal itu harus dimulai dari memahami, mengetahui, diinternalisasi. Niti Surti dihayati, Niti Bukti dibuktikan. Nanti membuktikan, nanti bunga telang itu nanti bisa dibuat minuman loh, ini caranya dibuktiin. Gitu. Bahwa tanaman itu bisa tumbuh kalau ada air, buktikan. Tanaman yang disiram dan tanaman yang tidak disiram. Gitu, buktikan. Nanti setelah Niti Bukti, Niti Bakti bisa diamalkan. Nanti Niti Sajati. Niti Sajati itu puncak sistem berpikir. Bahwa ketika sampai pada Niti Sajati itu, anak-anak itu yakin dengan keilmuannya. Yakin dengan apa yang ia pelajari. Dan ia bisa meyakinkan orang lain bahwa apa yang saya pelajarin itu benar. Gitu. Ini sistem berpikir yang kita kembangkan. Dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan. Setelah kesadaran lingkungan apa? Kesadaran sosial. Kesadaran sosial, Bu, ancaman apa ya ke depan anak-anak kita? Anak-anak hari ini tanpa teman bisa asyik di kamar, bener nggak?
Dulu zaman kita kalau mau main harus manggil dulu. Gitu. Dewi. Dewi. Di rumah pagar. An-Nur. Gitu. Tati. Gitu. Oce. Gitu dulu. Sekarang enggak, pulang dari kober jam 10, masuk ke kamar langsung nyetel HP, nyetel TV, IndiHome di situ udah sampai sore bisa. Maka apa? Bagi anak-anak yang seperti ini kecenderungan rupanya asosial. Jadi nggak ada teman nggak apa-apa, nggak ada empati, nggak ada apa. Itu yang bahaya. Maka gerakan kita menumbuhkan kesadaran sosial bahwa ngantri itu penting. Ngantri dapat minuman bunga telang itu penting. Ajarin ngantri dari sekarang bahwa menyiram bersama-sama, membersihkan halaman bersama-sama itu penting. Karena kalau sendiri capek. Gitu. Ini yang harus diajarin, menumbuhkan kesadaran sosial lewat gerakan tatanen di balai. Mengapa gerakan? Karena harus secara bersama-sama simultan, mulai dari kepala sekolah sampai orang tua, semua anak-anak harus tergerak, mulai dari bupati sampai ininya harus mendukung gerakan ini. Kesadaran sosial itu penting. Kalau enggak nanti repot anak-anak kita ke depan. Udah asik dengan HP-nya, lihat orang lain celaka malah dipoto, lihat orang lain lagi kesusahan malah dikamerain, gitu. Ada orang lain malah disikut. Nah ini yang harus diajarin. Karena jangka panjang kalau nggak diajarin itu bahaya. Nggak ada lagi Dewi, Oci, Tati, ayo bareng main. Main sasaungan, main jualan-jualanan dulu ya. Sekarang mau jual-jualan tinggal di HP, jual-jualanan. Jual-jualan tuh game. Bener nggak? Iya. Nah ini siapa itu nanti anak-anak kita? Cucu-cucu kita. Dari mana? Selamatin, benerin sekolahnya, tata kelola sekolahnya. Dibutuhkan kepala sekolah yang inovatif, kepala sekolah yang kreatif. Jangan terpaku pada buku-buku yang sudah. Buku-buku masa hanunyeun pikiran maranehanana. Cukup jadi referensi buku itu. Banding-bandingin, kita ambil keputusan. Kreatif. Buku mah referensi. Bisa jadi nunyin buku nanti lebih pintar ti urang. Bisa tak? Bisa jadi nggak lebih pintar dari bapak ibu yang bikin buku. Kalau yang bikin buku nggak lebih pintar dari bapak ibu, berarti bapak ibu mendowngrade pengetahuan anak-anak kita, keterampilan anak-anak. Itu hanya referensi aja, buku-buku bukan referensi, YouTube referensi. Kita kembangin itu sesuai dengan, kan yang nyian buku di Jakarta mansan nyaho, kober ibu di mana koberna? Oh di mana ya teh? Di Bungursari. Di Bungursari. Nggak tahu di halaman ibu ada kolam atau tidak, di halaman ibu ada jarian atau tidak, ada pohon apa aja, tidak akan tahu. Yang bikinnya di Jakarta, yang tahu dengan kebutuhan siswa sekolah ibu adalah ibu dan kepala sekolahnya. Kembangin sesuai dengan kebutuhan itu. Itulah kurikulum merdeka, itulah kurikulum yang diinginkan sekarang, sesuai dengan kebutuhan tempat di mana anak itu berada. Gitu. Kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Ajarkan bahwa mencintai tumbuhan, mencintai tanam-tanaman, bunga, tanah, air itu, membuang sampah pada tempatnya, itu adalah upaya kita untuk menuju Tuhan kita. Bahwa mencintai, menggunakan air secukupnya, menyerawat tanaman, itu adalah upaya menumbuhkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pelangi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang indah itu, yang diciptakan gak tahu oleh siapa penciptanya. Ada yang tahu penciptanya? Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Ada tahu? Itu siapa penciptanya? Hah? Siapa pencipta lagu itu? Hah? Oh, lagunya siapa yang menciptakan itu? Pelangi-pelangi, lagu legendaris itu. Tuh, hebat ya. Pokoknya beda-beda jawabannya, artinya baringung. Hebat. Tapi orang itu yang menciptakan itu udah menanamkan nilai spiritualitas yang dikoneksikan dengan fenomena lingkungan, fenomena alam.
Hebat, luar biasa itu, pahalanya nggak habis-habis itu. Karena apa? Mengajarkan anak-anak pelangi-pelangi alangkah indah, merah kuning hijau di langit, yang biru pelukismu agung siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan, spiritualitas. Coba menanamkan, nah, itu kan nanti kan bisa ngajarin bunga-bungaan yang di sekitar ibu. Ciptakan dong, jangan niru aja lagu teh. Ciptakin di sekolah ibu, nanti sebarin di Himpaudi, sebarin di KKG. Kelompok KKG-nya bikin lagu sendiri, tepuk bunga telang. Tepuk bunga jawer kepon. Bunga naon we, pokoknya marigold naon we nu aya. Hah? Microgreen, iya. Oh, gitu. Bikin dong kreativitas, karena kurikulum Merdeka membutuhkan guru-guru kreatif. Ciptain. Bikin lagu-lagu yang mengenalkan anak pada Tuhannya. Mengenalkan lingkungan, mengenalkan bumi dengan Tuhan. Ade, ulah hayo ngenalkan lagu-lagu nutu wau teu nyaho arti-artina acan budak. Langit we terus diajarkan langit. Itu lagu bahasa Arab. Nggak kenal lagunya. Kalau mau kenalin itu, jabarkan itu apa makanannya. Dari lagu-lagu yang ditulis oleh orang pendahulu kita itu luar biasa. Mengenalkan langit, mengenalkan bumi dan langit, mengenalkan makhluk dengan sang halik. Gitu. Ya, oke? Okay? Siap berubah? Siap bergerak? Siap. Siap menjadi sekolah-sekolah perubahan? Siap menjadi guru kreatif? Siap. Nanti sekolahnya harus mulai berubah dari sejak pulang dari sini, ya. Oke. Adakan kelas inspirasi dengan orang tua, kelas parenting. Sekolah-sekolahnya harus mulai hijau. Kade lain hijau cetna. Hijau ku pepelakan, ya. Ari pepelakan diarantepkeun, halaman diarantepkeun gersang, ari dinding digambaran. Itu kesalahan fatal. Bikinlah keindahan itu di tanahnya, bukan di dindingnya. Boleh di dinding, tapi setelah ininya udah nggak ada tempat untuk nanam lagi, tanamlah di dinding dalam bentuk gambar. Karena lahannya udah penuh. Ari lahan kosong kene nyin gambar dina dinding, gambar pohon, gambar matahari. Jangan ya. Cara berpikir yang keliru itu. Hadirkan keindahan itu di halaman Bapak Ibu. Oke? Terima kasih.